SMP Negeri 3 Batu Mandi merupakan salah satu SMP negeri yang terletak di daerah pinggiran Kecamatan Batu Mandi. Kurang lebih 28 km dari ibu kota kabupaten dan 8 km dari ibu kota kecamatan. SMP ini awalnya sangat biasa-biasa saja, jarang berpartisipasi dalam kegiatan lomba dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak, dan torehan prestasi siswa, guru, dan sekolah juga masih sangat minim. Selain itu, sekolah ini juga memiliki berbagai keterbatasan sarana prasarana dan keterbatasan guru yang mengajar, terutama untuk guru olahraga, seni budaya, dan baca tulis Al-Quran. Kurangnya peran komite dan orang tua dalam kegiatan dan program sekolah juga sangat terasa. Ditambah lagi tingkat pendidikan orang tua yang masih minim dan sebagian besar hanya lulusan SMP sederajat. Tingkat perekonomian orang tua juga kebanyakan masih prasejahtera dan sebagian besar adalah petani, pekebun, dan pekerja serabutan. Motivasi GTK untuk memajukan sekolah juga terlihat belum optimal. Sebagian guru merasa sudah nyaman di zona nyaman. Padahal, fenomena yang sedang terjadi, jumlah siswa baru jenjang SMP, terutama SMP negeri di wilayah hulu sungai umumnya, dan Balangan khususnya, mengalami penurunan. Bahkan ada yang sepi pendaftar. Diperparah lagi dengan kedisiplinan guru yang juga masih perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah strategi yang diharapkan bisa meningkatkan prestasi dan mutu sekolah yang pada gilirannya nanti bisa meningkatkan kepercayaan orang tua menyekolahkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadianto MPD, Kepala Sekolah SMPN 3 Batu Mandi. Selamat datang di SMPN 3 Batu Mandi. SMPN 3 Batu Mandi berjaya, berwawasan lingkungan, jujur, amanah, yakin, dan agamis. SMPN 3 Batu Mandi berjaya. Sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan predikat sebagai sekolah dengan berkemajuan terbaik dan mendapatkan reward berupa BOS kinerja di Kabupaten Balangan pada tahun 2025 ini, SMPN 3 Batu Mandi juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru serta kepala sekolah, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, coding, dan artificial intelligence atau AI. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari transformasi satuan pendidikan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatannya berupa pelatihan, baik guru dan kepala sekolah yang dianggarkan melalui BOS kinerja. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan tersebut, sekolah kami juga melaksanakan kegiatan pengimbasan kepada guru-guru yang belum mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Selain melaksanakan pengimbasan, kami juga melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan mulai memunculkan 8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar serta kerangka pembelajaran. Kemudian kami lanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas serta refleksi dan evaluasi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, selain pembekalan dan penguatan dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam, coding, serta artificial intelligence atau AI, sekolah kami juga terus berbenah dan bertransformasi agar terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAI dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Kegiatan yang kami laksanakan diantaranya pembiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan ini bertujuan untuk membangun karakter positif, disiplin, dan kemandirian pada anak sejak dini pada diri setiap siswa. Untuk penguatan literasi dan numerasi, sekolah kami juga terus bertransformasi dengan melaksanakan berbagai program, diantaranya penganggaran pembelian buku non-teks untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa melalui BOS reguler, pembuatan pojok baca atau buncu baca dalam bahasa Banjar di setiap kelas, pembuatan selasar literasi atau ambing baca dalam bahasa Banjar yang kami buat di selasaran kelas untuk meningkatkan semangat dan kenyamanan siswa dalam membaca. Selain itu, ada juga kegiatan Jumat Pintar yang kami laksanakan setiap hari Jumat di minggu kedua setiap bulannya.
Saat kegiatan tersebut berlangsung, diisi dengan penyampaian ringkasan atau sinopsis buku yang sudah dibaca siswa saat kegiatan 15 menit literasi sebelum pembelajaran dimulai setiap harinya. Selain pembacaan sinopsis buku, kegiatan Jumat Pintar juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif siswa lainnya, di antaranya pembacaan puisi, penampilan seni, bercerita menggunakan bahasa daerah atau kisah bahasa Banjar, warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah ilmu pamungkasku, samber apuy. pidato, dan kegiatan-kegiatan inspiratif lainnya. Program dan kegiatan sekolah yang sudah terlaksana di atas tidak bakalan memiliki dampak yang nyata dan berarti bagi sekolah apabila tidak disosialisasikan dan dipromosikan secara intens dan berkelanjutan. Untuk itulah diperlukan sebuah inovasi dari kepala sekolah yang penulis beri nama Optima Combo, yang mana memiliki akronim dari optimalisasi, promosi terpadu, informasi menuju akselerasi, kombinasi media online bersama offline. Inovasi ini penulis laksanakan berdasarkan keprihatinan penulis sebagai seorang kepala sekolah yang mana siswa SMP, khususnya SMP negeri, makin tahun makin menurun. Fenomena tersebut juga terjadi di sekolah kami, yakni di SMPN 3 Batu Mandi. Pada tahun pelajaran 2023-2024, siswa baru yang mendaftar di sekolah kami hanya 13 orang, jauh merosot dari tahun sebelumnya, yakni 22 orang. Tantangan yang dihadapi penulis yang mengakibatkan makin merosotnya jumlah pendaftaran murid baru di jenjang SMP negeri diantaranya 1. Persaingan antar sekolah yang semakin ketat, dan yang kedua, kurangnya promosi dan sosialisasi program, inovasi serta keunggulan sekolah. Beberapa sekolah terkesan masih kurang intens dan terkesan pasif dalam melaksanakan promosi dan sosialisasi. Langkah-langkah yang kami lakukan melalui inovasi Optima Combo ini diantaranya 1. Melakukan promosi program, kegiatan, dan keunggulan sekolah melalui media sosial dan media online. Diantaranya melalui media Facebook sekolah, melalui media Instagram sekolah, melalui WA Group kelas dan WA Group sekolah, serta melalui WA Group alumni, dan juga melalui laman online koran lokal yakni Banjarmasin Pos. Langkah kedua yang kami lakukan melalui promosi program, kegiatan, keunggulan, serta prestasi siswa, guru, dan sekolah melalui media offline. Di antaranya, promosi program dan silaturahmi ke sekolah-sekolah SD terdekat, kemudian silaturahmi dengan orang tua dan komite untuk mempromosikan program dan keunggulan serta inovasi sekolah, melaksanakan lomba atau kegiatan yang melibatkan siswa dari SD terdekat se-Kecamatan Batu Mandi maupun pihak lainnya, kemudian melaksanakan kegiatan gotong royong bersama orang tua, komite, dan pihak pemerintah serta desa terdekat, dan yang terakhir silaturahmi dengan berbagai unsur terkait, baik itu pihak kecamatan, puskesmas, dinas lingkungan hidup, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan evaluasi dan refleksi pelaksanaan program yang sudah kami laksanakan, inovasi ini sangat terlihat memiliki dampak nyata bagi perkembangan sekolah kami. Di antaranya, 1. Mengefektifkan dan mengefisienkan sosialisasi serta promosi program dan keunggulan sekolah sehingga berjalan lebih optimal. Kemudian yang kedua, membangun reputasi dan citra atau brand serta nilai jual atau bergaining sekolah dan membantu membentuk persepsi publik yang positif tentang sekolah kami. Dan yang terakhir, meningkatkan minat dan motivasi orang tua siswa serta jumlah peserta didik yang mendaftar sebagai siswa baru di SMPN 3 Batu Mandi, yang mana pada tahun ini ada 50 orang siswa baru yang mendaftar di sekolah kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia-Nya saya diberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat luar biasa bisa menjadi seorang kepala sekolah di SMPN 3 Batu Mandi. Berbagai keterbatasan dan tantangan tidak menyurutkan semangat kami agar terus bertransformasi dan berinovasi untuk meyakinkan orang tua siswa supaya tidak ragu menyekolahkan anaknya. Harapan saya, semoga SMPN 3 Batu Mandi makin maju dan terus bertumbuh serta terus bertransformasi.